Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa podcast Prof. Zainal Askin bersama Ika Unram. Hari ini kita kedatangan dua tamu istimewa, yaitu pertama Bapak Wilgo Zainar SE-MBA. Beliau adalah Ketua HKTI NTB. Siap, Prof. Sekaligus juga beliau adalah pengurus IKA Jabodetabek. Siap. Dan banyak berkecimpung di dunia politik dan sosial. Jadi betul-betul nanti kita akan menggali gagasan beliau, apa yang sudah diperbuat juga di dalam memperjuangkan hak-hak para petani melalui HKTI. Yang kedua adalah Dekan Fakultas Teknologi Pertanian dan Agrobisnis. Teknologi pangan. Teknologi pangan ya dan agrobisnis. Agroindustri. Agroindustri. Ya. Bapak Dr. Insinyur Haji Satrio Salopo MP ya, Magister Pertanian. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bapak-bapak. Alhamdulillah. Jadi saya walaupun dekat dengan Pak Wisgo maupun Mas Satrio Salopo di Unram, tapi baru bisa serius ini ketemu dalam podcast ya. Kita membahas beberapa hal yang menyangkut tentang visi misi dari HKTI dan dikaitkan nanti dengan apa yang dipersiapkan oleh dunia pendidikan ya, dunia pendidikan di Fakultas Teknologi Pangan. Ya, baik, pertanyaan pertama saya tentunya kepada Pak Wilgo dulu. Siap, Prof. Apa sih sebenarnya visi misi atau tugas dari HKTI dalam pembangunan pertanian yang lebih spesifik gitu? Siap. Baik, terima kasih Prof. Diberi kesempatan untuk kita bincang di sore hari ini. Tentunya HKTI ini sebagai wadah advokasi untuk petani dan pertanian. Nah, visinya masih berkisar bagaimana meningkatkan produktivitas daripada sektor pertanian. Tentunya dalam memperjuangkan ini kan tidak bisa lepas daripada dukungan stakeholder. Dalam hal ini dari mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, berikut juga kampus ya, dan juga insan pertanian itu sendiri. Jadi HKTI menjadi wadah dari stakeholder yang ada, sehingga dalam kepengurusan kami ini pun dewan pakar kami hampir seluruhnya yang di DPD ini adalah bapak-bapak kita di Universitas Mataram dan UIN, ya, para guru besar, para doktor yang memang ahli di bidangnya. Karena secara keilmuan tentu kami butuh daripada advice, daripada arahan dari beliau-beliaunya secara teoritisnya. Dan yang kedua, kita juga mewadahi beberapa asosiasi Prof ya. Antara lain ABDESI, Asosiasi Petani Desa. Karena yang punya lahan, punya masyarakat ini desa, ya kan? Sehingga program ini juga bisa diimplementasikan sampai ke ranah desa, ya kan? Nah, ditambah sekarang ini ya dengan maraknya MBG, kita dulu kan berpikir bagaimana dari hulunya meningkatkan sektor produktivitas pertanian. Tapi sekarang sudah berpikir bagaimana MBG sebagai off-taker daripada produk pertanian itu sendiri. Hulu hilirnya udah kita pikirin. Nah, sektor pertanian ini kan ada beberapa. Satu, land tentunya, harus ada tanahnya. Iya kan, land. Kemudian ada farmingnya, ya kan, pertaniannya. Tentu ada farmernya juga, ada petaninya. Nah, kemudian ada komersialnya. Nah, bagaimana nilai tukar produk pertanian ini bisa baik lah, ya, yang mana petani mendapatkan benefit, mendapatkan manfaat daripada pertanian. Nah, yang kedua, tentu kita melihat bahwa sektor pertanian ini kan kurang diminati oleh anak-anak muda, remaja, even dia lulusan fakultas pertanian, belum tentu dia bekerja di sektor pertanian, ya kan, Prof? Nah, jadi kita juga bagaimana bisa sektor pertanian ini menjadi sektor yang menjadi pilihan, bukan hanya sekedar pilihan terakhir, tapi mungkin pilihan yang pertama ketika ada opportunity itu. Nah, tentunya di sini kampus juga berperan aktif. Kita harapkan tentunya mahasiswa-mahasiswa pertanian khususnya perikanan, peternakan dan yang lainnya
sebelum mereka katakanlah wisuda diberi kesempatan bukan hanya sekedar KKN yang sifatnya adalah normatif ya kan, tetapi lebih pada yang tematik, pada bagaimana bisa mereka tertarik sekaligus memberikan literasi pada petani lokal maupun bagaimana mereka bisa ke depan mengembangkan sektor pertanian. Kira-kira itu, Prof. Kalau NTB ya, Pak Ketua HKT ini, apa tantangan terberat atau terbesar dalam pengembangan sektor program ketahanan pangan dan kesejahteraan petani yang dilaksanakan selama ini? Baik, kalau sebelumnya mungkin ya agak beratnya terkait dengan off-takernya, ya, yang mana produk hasil pertanian ini itu nilai tukarnya rendah. Ya. Nah, tapi belakangan ini saya kira tantangan itu sudah terjawab dengan beberapa program pemerintah pusat yang terkait dengan program MBG ini, sehingga saat ini, Prof, tantangannya kita justru bagaimana meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan produksi dari sektor pertanian. Karena beberapa kebutuhan kita secara daerah ini masih juga disampai dari luar Pulau Lombok atau luar NTB, kira-kira, Prof, ya kan? Nah, kondisinya terbalik saat ini, ya. Nah, artinya bahwa peluangnya mestinya ada. Karena itu ketika kami juga audiensi dengan Pak Gubernur, kita coba pikirin Pak Gubernur, di manakah lahan tidur Pemprov, Pemkab yang tidak dimanfaatkan, coba kita sinergikan bersama kampus, bersama KTI, dan bersama pihak-pihak yang punya interest yang sama dengan kita. Itu, Prof. Nah, Pak Dekan, ini kan banyak sinergisitas ya, betul. antara nanti KTI bersama kampus. Apa yang menjadi hambatan atau tantangan dari fakultas ya terhadap tadi banyak peluang ya oleh HKTI dan Pemda maupun pemerintah yang dipandang sekarang harus disiapkan oleh kampus gitu. Silakan Pak Dekan. Terima kasih Pak Prof Asingin, Pak Milgun. Kami panggil Bang karena dulu sejak mahasiswa aktif di organisasi kemahasiswaan di ekonomi, kami di pertanian. Iya, jadi menarik ini Pak Prof. Tantangan di kita ya di perguruan tinggi ini kan tentunya sebagai penyedia sumber daya manusia. Jadi kalau kami sekarang di Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri ini sedang menyiapkan tidak hanya alumni mahasiswa, sejak mahasiswa ini kita sudah perkuat dengan tadi bagaimana minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Jadi eranya sudah banyak berubah ya. Kalau dulu kan petani-petani ini kan masih tradisional, identik dengan keletihan bekerja, tapi sekarang kebijakan Pak Menteri juga ini, jadi semuanya dibuat menggunakan teknologi yang melalui mekanisasi pertanian. Jadi banyak petani-petani muda sekarang kita sebut petani milenial, Jadi dengan program ada smart farming, ya, kemudian ada agriculture precision, ini tadinya yang kita menggunakan pengolahan itu masih manual, sekarang sudah menggunakan mekanisasi ini. Jadi bagaimana pemerintah sekarang menyediakan sarana prasarana pertanian yang semuanya menggunakan sistem mekanisasi, mulai dari pengolahan tanah, kemudian perawatan menggunakan drone sampai ke processingnya. Jadi sekarang misalnya kalau dulu kita katakan sekarang menghadapi harga cabai yang fluktuatif, nah ini kan menyebabkan ketidakstabilan harga kan. Nah sekarang dengan teknologi smart farming itu bisa dikondisikan, bisa diatur. Nah kami di Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri ini sudah banyak riset tentang itu, sehingga nanti tinggal kita kolaborasikan, apalagi ada program desa berdaya. Kemudian kami di FATEPA, di UNRAM ya, di perguruan tinggi ini Bang Wibu, ada kegiatan yang tagline-nya dari Kementerian Saintifik itu adalah berdampak. Jadi tematik tadi kami setuju ya, sehingga beberapa spot-spot yang ada di desa itu terus kita fokuskan sampai betul-betul petani bisa
istilahnya tidak hanya ketahanan pangan, kemandirian, tapi harus berdaulat. Iya. Mereka bisa menciptakan sendiri dan bisa menghasilkan semuanya sendiri, dan tentunya dengan ada program off taker ini akan bisa lebih memacu minat petani muda tadi untuk betul-betul meningkatkan di sektor pertanian. Begitu Pak Prof. Baik. Saya kan melihat begini juga, ini pandangan saya ya, bahwa petani-petani milenial yang lahir dari kampus, begitu selesai, mereka kan butuh modal sebenarnya, butuh modal, butuh bantuan lahan untuk mereka mengembangkan ilmunya ya. Sebab kalau dengan manusia saja, keterampilan, keahliannya, lalu begitu mau ke masyarakat atau menerapkan ilmunya, dia nggak punya modal, nggak punya lahan yang mau digarap. Ada nggak pandangan masyarakat tadi sampaikan ke pusat misalnya, para insinyur-insinyur muda, sarjana yang hebat dari kampus itu, dia sudah punya kemampuan teknologi, diberikan stimulus ya, lewat AKT ini, coba perjuangkan, bisa coba di UNRAM, lah kita banyak di Pulau Sumbawa sehingga mereka bisa begitu selesai menjadi sarjana milenial yang bisa mengolah dengan teknologi pertaniannya, dengan segala ada ke arah sana nanti, sehingga ada sinergitas begitu seperti itu. Saya kira ada dalam program KUR pun ada KUR pertanian. Nah ini bisa kita menjembatani untuk bisa mengakses ke perbankannya. Nah yang kedua terkait dengan lahan, itulah kita harapkan banyak lahan-lahan yang tidur, yang tidak produktif, ya kan. Nah kita tinggal mendatanya, kesesuaian lahan itu dengan sektor pertanian apa, entah holti, entah tanaman apa gitu kan. Nah tentu dengan teknologi pertanian saya kira akan lebih bisa memicu, satu dari sisi produksi, yang kedua dari sisi tidak mendorong atau mendongkrak inflasi, ya kan? Nah yang ketiga, teman-teman ini punya minat karena sudah yakin bahwa kendala lahan, kendala modal kerja bisa dijawab oleh kebijakan pemerintah. Ada nanti ada Bro. Ada. Itu yang saya dorong, dan mudah-mudahan Pak Dekan komunikasi HKPI dengan universitas, fakultas. Nah mungkin izin Prof, kita akan coba menjembatani HKPI dengan universitas bersama otoritas jasa keuangan dan Himbara untuk melakukan MOU, ya kan, biar konkretnya seperti apa Saya akan bicara dengan OJK dan Himbara agar kemudian kan sektor pertanian kan termasuk UMKM juga, ya kan. Nah, jadi agar ada program konkret lah, tidak seluruhnya, tapi ada pilot project dimulai sesuatu dulu. Siap, karena analisisnya kan berdasarkan riset pengalaman saya. Bank kadang-kadang memberikan kredit peternakan dulu. Ternyata yang diberikan itu kan bukan peternak yang peternak asli, tapi kan ada uang kredit dikasihlah sapi itu, kredit sapi itu pada orang yang tidak profesional, hanya macet kan. Maksud saya, ini kan sudah ada hasil dari pendidikan yang memang ahli. Nah, sebenarnya kredit yang modern dulu yang gagal di bank TBS di bank lain, gagal itu ternakan sapi, kredit sapi. Sekarang bisa dialihkan ke seperti kakak sapi tadi, Pak Windu. Jadi kita punya ahli, adik-adik yang terampil, milenial bidang itu. Saya mungkin mendorong ke arah sana. Saya cinta sekali dengan UNRAM kan, misalnya. Bahwa adik-adik biar selesai, tidak berharap 100% jadi ASN kan, tapi menjadi wira swasta di bidang teknologi pertanian dan agroindustri itu. Oke, ada kiat-kiat lagi Pak Dekan yang sekarang saya menjadi ketertarikan orang kuliah di pertanian, Pak Epa ini Dulu kan saya ingat sebelum jadi fakultas yang paling banyak peminatnya teknologi pertanian ini. Kalau pilihannya kan ada pertanian lahan kering segala macam, sehingga besar minatnya. Karena ada kiat, ada yang dicari. Nah,
Nah, saya ingin lihat sekarang kan sampai sekarang minatnya luar biasa. Betul. Kompleks teknologi Iya. pertanian ini. Iya. Beda dengan dulu yang jurusan-jurusan yang klasik kesan makan ya. Iya. Kadang-kadang udah jenuh gitu. Iya, iya. Iya. Nah, dia kiat kurikulum dan segala macam itu sekarang itu menjadi diminati karena apa menurut Pak? Iya. Pak ya? Iya, menarik nih Pak Prof. Memang di Fakultas Teknik Pangan dan Agroindustri ini kami kan ada 2 program studi. Pertama ilmu dan teknologi pangan yang terkait dengan pengolahan. Ini sangat erat sekali dengan program MBI ini Pak Bang Wilgo ya. Sekarang hampir setiap hari itu di link alumni kami nih Mbak Maya selalu ada permintaan untuk posisi di teknologi pengolahan di SUPG. Hampir semua, dan kami sudah bekali itu sejak semester 1 sampai mereka selesai. Semua mata kuliah yang terkait dengan processing, pengolahan, persiapan sampai ke ya istilahnya from farm to plate gitu, dari lahan sampai bagaimana menyajikan di atas piring gitu ya. Kemudian ada program studi yang teknik pertanian. Nah, teknik pertanian ini bagaimana yang mengolah mulai dari lahan kemudian sampai ke pasca panen ya. Ini dengan teknologi yang tadi menggunakan. Sekarang kan tidak ada, pada saat panen tidak orang memanen menggunakan manual, menggunakan combine harvester. Kami punya 2 combine. Itu salah satunya dari Pak Menteri dan satunya dari alumni Hasanuddin ya. Nah ini kalau panen gini mesti banyak digunakan. Kemudian juga terkait dengan masalah konservasi tentang lahan, kemudian perubahan iklim, kami pelajari juga dengan teknologi menggunakan early warning ya, bagaimana ramalan cuaca, kemudian bagaimana melihat seperti yang sekarang Pak Wilgo di Sembalun ini kan ada program dari Ibu ya untuk program swasembada pangan, swasembada bawang putih. Nah itu semua input teknologi mengarah ke sana ini Pak Prof, sehingga itu yang menyebabkan ketertarikan ada di mahasiswa melihat ke depan tadi. Bahkan nanti insya Allah kami akan membuka satu program yang melingkan 2 prodi ini, namanya teknologi industri pertanian. Teknologi industri pertanian. Jadi ini merupakan irisan dari prodi teknik pertanian dan ilmu pangan, sehingga itu bisa bagaimana nanti terkait rantai pasok, kewirausahaan, termasuk masalah yang sekarang yang ingin tren, masalah digitalisasi ini. Nah ini mereka adik-adik mahasiswa, calon-calon mahasiswa ini sudah melihat ke depan seperti itu, sehingga ini yang menjadi semangat mereka untuk memilih program studi. Memang beberapa tahun ini Bang Wilgo, angka keketatan di program studi kami di FATEPA ini cukup tinggi. Tinggi. Apalagi kita berjuang menjadi fakultas tersendiri itu saya ikut berjuang karena memang trennya begitu naik. Dan potensi sumber daya alam kita kan luar biasa nih Pak Prof. Mulai dari ujung gunung sampai dasar laut kan, mulai sektor perkebunan, kemudian tanaman pangan, lahan kering, sampai di perikanan, peternakan, itu sangat luar biasa ini. Nah, pertanian ini kan juga terkait nanti Pak Wilgo dengan pupuk. Jadi HKTI juga berjuang untuk bagaimana keterpenuhan pupuk, kan itu kan bagi petani dalam rangka stabilitas itu. Karena kalau gagal pupuk juga gagal panen. Betul. Nah, jadi apakah juga di sana Pak Wilgo bermainnya? Betul. Jadi sekarang kan memang dengan adanya koperasi desa Kelurahan Merah Putih, itu nanti menjadi distributor agen daripada program-program subsidi pupuk, gas dan lain-lain sebagainya, ya kan? Nah, bisa jadi beras dan seterusnya. Nah, jadi nanti ini yang menjadi penyalur. Kalau sekarang kan pengusaha-pengusaha yang kadang-kadang bisa mengatur, ya kan? Nah, saat ini kalau sudah berjalan operasional, itu mereka diberikan privilege, diberikan konsesi untuk menjamin ketersediaan pupuk untuk kebutuhan di wilayahnya, ya kan? Koperasi desa kelurahannya berarti kan di sekitar desa lah ininya. Nah, jadi memang program ini kan memang harus terintegrasi ya Prof ya, dari mulai hulu sampai dengan hilirnya.
Nah, hulunya jelas dari kampus, dari pelaku sektor pertanian itu sendiri, off-takernya MBG melalui Koperasi Merah Putih nanti diminta. Nah, kenapa petani ataupun mahasiswa kita nanti juga harus menanam sesuai dengan kebutuhan pasokan apa yang dibutuhkan di sekitar sana agar ada kepastian off-takernya. Ya, minimal one village, one product, ya kan? Nah, punya kekhususan tertentu sehingga mereka bisa menjadi satu mitra. Karena satu SPPG kan diwajibkan minimal 15 supplier dan harus produknya produk lokal. Cuman karena sekarang belum tersedia maka harus beli, datangkan dari luar dan seterusnya, Prof. Nah, jadi saya kira sektor pertanian ini menjadi sektor yang dalam Asta Cita kan termasuk prioritas, ya kan? Sektor untuk kemandirian, kedaulatan, swasembada pangan ini telah dibuktikan. Dalam kondisi saat ini, ya kita alhamdulillah sudah bisa surplus sektor pertanian kita apresiasi lah kerja-kerja dari pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian. Nah, IKA itu bisa masuk di mana sebenarnya? supaya ada kerja sosial, ya. Betul. Ya, supaya pengabdian alumni kita bisa masuk di sektor-sektor pengabdian lewat HKTI, lewat lulusan-lulusan yang dirintis oleh beliau ya, Pak Dekan. Bisa enggak ada peluang di sana teman-teman alumni ya melalui organisasi IKA itu bisa juga terlibat di situ. Terobosan misalnya satu model terobosan terus khusus untuk Pak Mori di NTB, kita coba satu program pelibatan organisasi atau IKA kira-kira. Saya kira IKA itu bisa berperan di semua lini, ya kan? Nah, tinggal sekarang kita mau fokusnya di mana, ya. Agar secara komersialnya kan kita harapkan IKA ini juga punya fundraisingnya lah dari organisasi alumni, tidak cukup hanya bayar iuran setiap mau wisuda, tapi ada kegiatan yang sifatnya produktif dan bisa menghasilkan untuk menopang organisasi gitu ya, Prof ya. Nah, bisa berada di hulu, bisa juga berada di hilir, ya, di mana nantinya kita bicara lebih detail lagi, Prof. Tapi kita akan ambil peran. Kami juga akan mengenai jembatannya dengan Bank NTB Syariah dan di harusnya BRI yang saat ini banyak menjorok untuk kepentingan daripada sektor pertanian, karena memang mandatorinya begitu. Siap, Prof. Pak Dekan, apa sekarang yang utama ataupun yang sangat penting ya dibutuhkan oleh fakultas kita ya, dengan begitu banyaknya minat atau banyaknya juga kebutuhan pemerintah atas para alumni ini. Tapi di dalam sendiri sebenarnya tantangan kita apa di UNRAM itu terhadap fakultas teknologi. Sehingga kita bisa suarakan, Pak, kami butuh ini kan. Betul. Terima kasih Pak Prof. Memang sangat strategis ini Bang Wil, keberadaan alumni, apalagi kita sudah punya wadah ikatan alumni ya. Jadi sekarang ini kan alumni bagian dari capaian indikator kinerja. Jadi tidak bisa dilepas begitu. Kalau alumninya mendapat pekerjaan terlalu lama, kita kena semprit. Apalagi tidak punya pekerjaan. Nah, ini ya. Masa tunggu. Iya, menunggu. Nah, ini dengan ada sinergi nanti lewat HKTI, IKA, kemudian sinergi yang pembangunan yang lain, ini sangat luar biasa ini. Kami berikan contoh misalnya waktu kami di IPB itu MBG yang paling bagus di sekitar Bogor, Jawa Barat itu punyanya alumni IPB. Ya, dan itu jadi benchmarking untuk MBG yang lain. Karena dikelola alumni. Jadi SOP-nya jelas, udah aman lah, dianggap aman ya, mulai dari penyiapan sampai distribusi. Nah, seperti kita di sini kalau mohon maaf kalau misalnya IKA ini punya semacam badan usaha yang bisa mengelola itu. Alumni-alumni kita luar biasa dari hulu sampai hilir. Mungkin kami yang di FATEPA ya fokus di on farm off farmnya ya. Nanti kawan-kawan yang lain mungkin dari
aspek legalnya, di akuntansinya dan sebagainya. Mungkin dari Bang Wilgo ini di HKT mungkin tadi menyediakan ruang-ruang celah ini kita harus gaspol gitu ya supaya mulai kelihatan, dan tentunya alumni sangat kompetensi itu terus kita persiapkan. Misalnya sebelum lulus kita beri pelatihan kompetensi untuk di keamanan pangan, kemudian di tentang halal juga semuanya kita pertanian organiknya juga semua, termasuk masalah penanganan limbah itu kami di Fakultas di kampus itu punya sertifikasi kompetensi untuk dari mahasiswa. Mungkin packing juga kita kalah juga ya. Iya. Kita menghasilkan produk yang enak ya. Tapi kalau di packing secara bagus juga, nah ini mungkin di teman-teman teknologi pangan ini mungkin bersinergi dengan Fakultas Hukum atau yang belajar tentang paten dan HAM. Betul Pak. Sehingga packing itu kita patenkan, inilah brand. Yang kalau kita jual menarik. Padahal kopi misalnya, kopi itu lebih enak, kopi Lombok ini kan begitu masuk di toko-toko oleh-oleh itu. Kita kalah packing kan, sehingga tidak menarik untuk dibeli. Padahal kita punya luar biasa. Nah, mungkin nanti itu kerjasama kita antar fakultas, pengurusan haki, tentang packingnya. Nah, semua juga dengan HKTI harus kita sinergi sehingga tidak hanya seproduknya, ketika kita menjualnya sudah satu rangkaian. Nah, dengan kawan-kawan ekonomi kan bagaimana membuat marketingnya handal ya, lewat digitalisasi semuanya. Bisa, sebenarnya sangat bisa ya. Ahli-ahli semua kan, ahli-ahli kita juga ahli kampus itu, tinggal di mana mereka seperti tempat berjualan. Kita ada Alfamart, ada Indomart, tapi sebenarnya ada Unramart gitu kan, yang lebih besar, menampung karya-karya produksi dari adik-adik itu, sehingga lebih sekarang kalau mencari, kan orang yang nyari, padahal saya lihat itu ada hasil paten dari Fakultas Pertanian, pupuk pupuk dari air kencing hewan, malah lebih subur daripada pupuk organik. Tapi orang nyari di mana saya bisa beli. Itu masalah nyari, karena dia baca di jurnal ini lebih bagus. Pupuk yang bersumber dari kotoran atau kucingnya, urin kambing, sapi. Tapi mereka nyari. Nah, karena kita tidak punya mart menjualnya, hasil-hasil paten. Nah, seperti itulah harapan kami dari mantan ya. dari mantan untuk menghidupkan terus Unra bersama alumninya. Mungkin ada lagi, silakan. Jadi terkait dengan market, sangat sependapat Prof. Memang faktor packaging menjadi penting selain dari produk, pricing dan distribusinya. Nah, tadi terkait dengan pupuk yang lokal ya tadi itu saya dapat masukan dari HKT DPN juga. Kalau memang kita punya produk pupuk sejenis itu, ya kan, tentu setelah diuji di ini dan sebagainya, bisa masuk ke pertanian, tapi lewat e-katalognya LKPP. Nah, kan ada wadahnya ini. Dan yang kedua tadi dengan digitalisasi. Sekarang orang jual sayuran katanya sudah pakai itu juga sekarang, ya kan? Sudah pakai sistem digital online, kira-kira begitu, Prof. Nah, jadi Unram ini tidak kekurangan sumber daya. Kalaupun nanti terkait dengan masalah sumber dana, kita bisa bicara, dan bisa juga kita crowdfund lah, kita urunan beberapa teman-teman yang punya interest yang sama, ya Prof ya, asal ada wadahnya jelas. Tadi ada menarik itu Unram Mart dan sebagainya, tapi harus ada wadahnya. Walaupun skalanya kecil, tapi harus diwadahi dulu. Apakah koperasi? Ya kan? Saya dulu ada koperasi Unram juga ekonomi. Saya dulu buka fotokopi, jual buku, di depan rumahnya Pak Mar'i Muhammad. Iya kan, Prof? Ada wadahnya, ada wadahnya. Kita isi kebutuhannya seperti apa, marketingnya bagaimana, kita kemas bersama-sama. Gitu, Prof.
Pak Dekan, ada lagi tambahan? Ya, memang betul Pak Prof ya. Jadi penyaluran ini harus segera dikonkretkan gitu ya. Seperti tadi produk-produk paten itu ya. Kalau di pertanian itu ada Pak Prof Mulyati itu dengan beras merah hitamnya. Nah, ini kan orang mau mencari karena dibutuhkan ini untuk teman-teman yang terapi tidak mengkonsumsi beras padi gitu, yang putih ya. Nah, kemudian tadi yang mikroorganisasi lokal, ya. Kemudian ada pupuk granula, ya. Kemudian packaging kami juga sudah mengembangkan teknologi kemas termodifikasi. Jadi mau ngirim buah manggis ke Timur Tengah itu sampai di sana tetap segar, bisa ya. Dan itu bisa diperkirakan berapa hari sampai di sana pas makan. Nah ini sekarang manggis-manggis kita ini kan sudah nggak ada ini karena langsung dikirim ke sana ya lewat teknologi atmosfer terkendali. Nah mengenai desain packaging memang di fakultas kami juga dipelajari, tinggal nanti untuk membranding marketingnya itu. Insya Allah nanti kalau UNAM sebenarnya sudah punya Unramat, sudah ada Unramat, sudah ada. Lengkap ya, promosi kemarin tahun lalu ya. Baru saja, dan ini terus dikembangkan. Dulu Pak Prof DHK, Pak Rektor ke-10 itu rencana mau membuat yang seperti showroom yang lebih besar di Jalan Ningka bekerja sama dengan Pemkab Lombok Tengah itu Pak. Ya, mudah-mudahan itu kalau bisa terrealisasi kan kita bisa membuat lokasi emas seperti di kalau di Bali itu ada toko oleh yang gede itu, Krishna. Ya itu kalau di Lombok Tengah di Bel kita kerjasama dengan pemerintah kabupaten setempat, nanti dikelola oleh adik-adik alumni lewat wadah IKA, sangat luar biasa. Cukup, bapak-bapak, teman-teman, ya podcast IKA Unram. Tadi sudah kita dengarkan isi-isinya ya, itu semua daging semua itu. Hingga masyarakat dan bapak ibu sekalian bisa berhubungan ya untuk program-program HKTI, program-program dari adik-adik di Unram yang Fakultas Teknologi Teknologi Pangan dan Agroindustri, sehingga kebutuhan masyarakat itu ingin apa belajar. Walaupun tidak kuliah juga masyarakat bisa kepadekan. Kelompok masyarakat mau belajar ini tentang produksi apa, saya bisa kan masyarakat sambil menunggu adik-adik kita yang kuliah ini tamat ya, untuk melanjutkan usaha-usaha mereka di bidang industri agroindustri. Demikian kita berterima kasih kepada narasumber tokoh-tokoh kita yang telah memberikan ilmunya, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua, bagi IKA Unram dan semua masyarakat. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Terima kasih. Mari duduk kita.